Lagi dan lagi, media Vietnam remehkan peluang timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Mengejutkan, klub Liga Inggris, Oxford United dikabarkan berminat datangkan Marcelino Ferdinand. Lagi, penyerang berdarah Belanda Mauro Zilja masuk radar naturalisasi timnas Indonesia. Media Vietnam, VGTV, meremehkan peluang timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Mereka menyebut kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bisa terjadi karena adanya faktor keberuntungan. Vietnam adalah negara yang hampir selalu mengusik Indonesia. Itu suatu hal yang wajar, karena mereka sudah dianggap rival oleh tim Garuda. Rivalitas keduanya semakin memanas karena pada tahun ini kedua tim saling bertemu. Pada pertemuan tersebut Vietnam selalu mengalami kekalahan dari Indonesia, entah pada Piala AFF dan Piala Asia, serta baru-baru ini kalah pada kualifikasi Piala Dunia. Nguyen dan kawan-kawan selalu mencari celah untuk merendahkan Indonesia. Baru-baru ini media Vietnam, VGTV, meremehkan peluang timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Mereka menyebut kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bisa terjadi karena adanya faktor keberuntungan. Diketahui, timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang drawing yang akan dilaksanakan besok, Kamis 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Media Vietnam, VGTV, menyoroti kans timnas Indonesia untuk tembus putaran final Piala Dunia 2026. Mereka pun ragu hal itu bisa tercapai karena penampilan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri dinilai tidak optimal. Bahkan, VGTV menyebut timnas Indonesia bisa lolos putaran ketiga karena salah satu lawannya, yakni timnas Vietnam, mengalami penurunan performa di bawah asuhan pelatih anyar, Philippe Troussier. Jika hal itu tak terjadi, timnas Indonesia dinilai sulit lolos ke putaran ketiga. Kemudian, VGTV pun turut mengungkit kegagalan timnas Indonesia U23 dalam merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Kondisi yang sama dinilai bisa turut dialami timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 nanti. Kontrak Marcelino Ferdinand bersama klub Belgia, KMSK Deinze, akan berakhir pada 30 Juni 2024. Dia sudah menjalani 1,5 musim di sana dan tidak ada opsi perpanjangan kontrak. Sebelumnya muncul kabar bahwa gelandang berusia 19 tahun itu mendapat tawaran dari sejumlah klub Inggris dan Prancis. Namun, masih belum ada kepastian resmi soal klub baru ex-gelandang Persebaya Surabaya tersebut. Sang kakak, Octavianus Fernando, menuturkan bahwa pihaknya akan mengumumkan klub baru Marcelino Ferdinand pada pekan ini. Namun, dia belum mau menyebutkan secara terbuka. Nanti akan ada kejutan. Seminggu lagi ada kejutan dan intinya dia teken kontrak, ucap pemain yang akrab disapa Ovan itu. Baru-baru ini, mulai berembus kabar bahwa Marcelino rupanya didekati oleh Oxford United, klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri. Status klub milik orang Indonesia tampaknya membuat jalan Marcelino ke kompetisi Inggris lebih mulus. Terlebih Oxford United sukses mentas dari League One 2023-2024 alias kompetisi kasta ketiga Inggris. Oxford United berhasil menang di playoff dengan skor 2-0 melawan Bolton Wanderers dan promosi ke divisi Championship 2024 hingga 2025 atau kasta kedua Inggris. Marcelino Ferdinand sendiri minim menit bermain selama 1,5 musim membela KMSK Deinze. Dia tercatat hanya mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan di kompetisi kasta kedua Belgia. Jika bergabung Oxford United, Marcelino bisa berduet dengan pemain jebolan Liverpool, Max Waldman. Ini tentu menjadi kesempatan emas bagi ex-penggawa Persebaya Surabaya itu dalam mengembangkan karirnya. Tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, memastikan nama Mauro Zilja sudah masuk daftar. Mauro menyatakan bahwa dia ingin bisa membela timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kanal YouTube Yusanugraha. Kabar ini tentu jadi angin segar, karena skuad Garuda butuh pemain depan mematikan. Striker tajam Liga Belanda berusia 19 tahun itu digadang mampu menutupi kekurangan timnas Indonesia di lini depan. Saat ini Mauro bermain untuk NEC Nijmegen U21 yang berlaga di Liga Kelompok Umur Belanda.
Menariknya, musim lalu dia jadi pencetak gol kedua dengan koleksi 8 gol dari 13 pertandingan. Bahkan, Mauro termasuk daftar 10 besar penyerang potensial bagi Indonesia.